Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti setidaknya pernah berbuat baik. Senang jika mendapat perlakuan baik dan menginginkan diperlakukan dengan baik. Setiap orang pasti senang dengan perbuatan baik, terlebih Tuhan juga demikian. Alkitab berkata kepada kita bahwa kita jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Namun perbuatan baik kita tidaklah sempurna jika dibarengi dengan motivasi yang salah. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika melakukan sesuatu, setidaknya disertai alasan mengapa kita berbuat demikian. Berbuat baik memang bagus. Namun terkadang perbuatan baik seseorang dilandasi dengan motivasi yang salah. Ketika membantu seseorang yang sedang kesusahan, tidak sedikit yang mengharapkan imbalan atas perbuatannya di kemudian hari, bermaksud untuk pamer ataupun ingin menunjukkan kepada orang banyak agar dipuji. Perbuatan baik hendaknya dilandasi dengan motivasi yang benar, baik kepada manusia, terlebih bagi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dipaksa untuk menyangkal imannya, mereka mengambil sikap yang tegas. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego membangun motivasi yang benar dalam Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar imbalan, bukan agar suatu saat Tuhan dapat menolong mereka, membalas ibadah mereka. Namun sekalipun dalam situasi yang mengancam nyawa mereka, mereka mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, dan Tuhan nyatanya meluputkan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar? Yang pertama adalah supaya Tuhan tidak serba salah terhadap kita. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 menceritakan mengenai 10 orang kusta datang kepada Yesus meminta agar disembuhkan. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya 1 orang saja yang kembali dan memuliakan Tuhan. Lalu yang 9 orang entah pergi kemana. Ada bermacam-macam motivasi orang mencari Tuhan, dan tidak sedikit yang punya motivasi yang keliru. Mencari Tuhan agar disembuhkan, agar kaya, agar diberkati dan sebagainya. Namun tidak sedikit yang ketika memperolehnya mulai meninggalkan Tuhan. Yang kedua, agar kita jangan kecewa. Ketika seseorang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, dia akan kecewa ketika apa yang diharapkannya tidak kunjung datang. Ketika apa yang selalu didoakannya belum juga dijawab. Ketika doa tak kunjung mendapat jawaban, terkadang ada yang merasa kecewa dan mulai mengungkit kesetiaannya dalam ibadah. Sadrak, Mesak, Abednego beribadah bukan agar ditolong Tuhan. Bahkan ketika nyawa mereka terancam, mereka tidak menuntut pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Sesungguhnya mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita, menyembuhkan, menolong kita. Dia teramat mengerti yang terbaik bagi kita dan selalu punya rancangan yang terbaik bagi kita. Namun sebelumnya, jangan sampai motivasi yang salah menghalangi berkat Tuhan di hidup kita. Periksa kembali motivasi kita masing-masing bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Apakah tulus, ikhlas, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar motivasi yang benar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah melalui renungan ini kita dibangun supaya kita memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Demikian renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.